berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Ibu tes kehadirannya ya. Bella Fatana, Hadir. Hani Fadila, Hadir Bu. Revi Sahayati, Hadir Bu. Elsa, Hadir. Adel, Sevilla. Izin Bu. Kemana Sevilla? Ada acara keluarga. Baik, untuk pembelajaran sebelumnya kalian masih ingat kalian belajar apa? Ingat Bu. Adanya siapa yang ingat? Saya Apa itu? kemarin itu belajar tentang cerpen. Baik, benar. Apa itu cerpen? Cerita pendek Bu. Cerita pendek. Pengertiannya? Biasanya cerita pendek ini salah satu karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang ceritanya itu relatif singkat atau pendek. Baik, berarti masih ingat ya pelajaran sebelumnya? Ya Bu. Nah, sekarang kita belajar tentang teks berita. Sebelumnya, kalian ada yang sudah tahu apa itu teks berita? Menurut pengetahuan pribadi aja. Nggak tahu Bu. Oke, ibu jelaskan saja ya. Pengertian teks berita. Teks berita itu merupakan salah satu teks yang berisi informasi suatu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Namun, tidak semua informasi tentang peristiwa yang bisa dimasukkan ke dalam berita. Ada beberapa kriteria peristiwa yang bisa dijadikan teks berita. Yang pertama ada aktual. Aktual di sini berarti peristiwa ini harus terkini atau baru saja terjadi. Tidak boleh yang sudah lama karena untuk apa memberitakan berita yang sudah lama kan nggak penting. Terus yang kedua ada faktual. Faktual ini fakta, berarti peristiwa yang diberitakan harus fakta dan tidak boleh diada-ada seperti rekayasa begitu. Selanjutnya di sini ada struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengembangan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Kayak contoh, kalian ingin membuat teks berita tentang kecelakaan. Contohnya itu terjadi kecelakaan di Jalan HS Ramowaluyo yang menewaskan 1 orang. Nah, ini bisa dikatakan sebagai pengembangan masalah. Jadi masalah apa nih yang akan dibahas dalam berita ini? Itu masuknya ke orientasi berita. Nah, selanjutnya akan dibahas di peristiwa. Jadi kayak tadi kan waktu penggalan kalimat yang tadi belum dijelaskan. Masa cuma kejadian kecelakaan doang, nggak ada siapa yang kecelakaan, siapa yang tewasnya, terus bagaimana kecelakaan itu terjadi. Nah, akan dibahas di peristiwa. Peristiwa itu struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci atau berurutan. Ini ada sumber berita. Nah, sumber berita ini biasanya ada di awal, ada di akhir. Kayak misalnya ini, Yogyakarta, kejadiannya terdapat di Yogyakarta, ditulis oleh Kompas.com. Biasanya ini ada di naskah ya. Nah, kalau ini biasanya terjadi di pembacaan teks berita, kayak korban kasus tukang wisata palsu di Gunung Kidul Yogyakarta terus bertambah. Berarti si sumber berita ini disampaikan secara langsung dalam penyampaian beritanya. Beda kayak ini kan tertulis ya di naskah. Selanjutnya unsur berita. Sebelumnya ada yang udah tahu apa yang paling mengawal Tahu Bu. tahu kan? Nah, sekarang yang menjelaskan lagi. Kalau dalam mengawal dalam teks yang lain itu kalian sudah paham kan ya? Nah, sekarang dijelaskan ini mengawal dalam unsur-unsur teks berita. Yang pertama adalah dalam teks berita itu harus ada what, yaitu
pendapat saksi ya, saksi yang ada di tempat. Jadi kayak gimana sih ini apa si berita ini terjadi, namanya ada kemarin terlihat langsung yang bisa kayak si korban ini tadi sedang ini pak, sedang ini bu, pokoknya ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Dan ketiga itu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang pada suatu tindakan. Nah, ini tuh kata kerja mental tuh kayak dalam berita itu harus ada tindakan yang harus dilakukan setelah peristiwa terjadi. Yang tadi misalnya kecelakaan ya, berarti tindakan apa yang diambil, harus ada penggunaan kata kerja mental, kayak misalnya si korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, ini harus ada tadinya itu penggunaan fungsi keterangan apa dari tempat. Nah, dalam berita sudah pasti ini harus ada ya, karena nggak mungkin dalam berita itu kita coba menjelaskan kronologi, pasti orang bertanya tempatnya di mana, waktunya kapan. Takutnya udah berita lama di lagi, diberitain lagi kan buat apa. Dan kelima itu penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh, misalnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan cerita secara kronologis atau urutan waktu. Misalnya, baik, udah pada ngerti belum apa itu teks berita? Udah. Nah, itu ada contoh teks berita yang bakal kalian identifikasi ya. Boleh 5 menit ibu kasih waktu untuk identifikasi apa itu unsurnya, strukturnya, dan lain-lainnya. Baik, siapa yang bisa menjawab apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita yang ibu sudah bagikan? Saya Bu. Boleh, silakan Ani. Dalam teks berita ini unsur uangnya yaitu tanggapan Ganjar Pranowo usai dilaporkan oleh Adi Masandi atau Presidium PMK ke KPK. U-nya Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. W-nya tanggapan disampaikan pada Kamis 6 Januari tahun 2022. W-nya di Solo. Y-nya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena adanya dugaan keterlibatan dalam korupsi iktp. Tahunnya saat dimintai keterangan oleh wartawan detik.com, Ganjar terkesan enggan menanggapi terkait laporan PMK ke KPK. Baik, benar sekali. Baik, karena kalian bisa menjawab pertanyaan ibu tadi, ibu mau kasih hadiah nih sama kalian. Apa Bu? Kasih tugas. Benar sekali Bella. Ibu mau kasih tugas kalian mengerjakan. Sebelumnya bagi kelompok dulu ya. Baik Bu. Ini kan ada 5 orang. Ibu mau kasih challenge 3 kelompok yang 2 orang yang punya sendiri. Siapa yang mau sendiri? Mau. Ya udah, kalau kamu ikut tunjuk ya. Gak adil Bu. Nggak adil. Yang penting ada 2 orang, 3 orang aja. Iya Bu. Oh gitu aja. Ya. Ya udah, yang satu kelompok 2 orang, satu kelompok yang lain 3 orang ya. Ya. Nanti kalian atur aja sendiri. Tugasnya itu kalian mencari teks berita, boleh dari YouTube atau dari Google. Nah, nanti kalian identifikasi yang tadi ada unsurnya, ada strukturnya, sama kaidah pembahasan ya. Dikumpulnya malam ini jam 2. Ya. Aku terbang. Gak apa-apa, biar kalian juga main TikTok terus. Aku gak main TikTok. Bravo. Untuk sekarang mungkin dicukupkan aja ya. Semoga ilmu yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya sebelum pulang kita baca dulu untuk PJ.